Kasus yang pernah viral, seorang nenek berusia 80 tahun diusir, dan rumah yang ia tinggali dibongkar, memasuki babak persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Nenek Elina Wijayanti, selaku pelapor, hadir memberikan keterangan sebagai saksi, bersama 3 orang saksi lainnya di hadapan majelis hakim. Ketiga terdakwa, Samuel, Yasin, serta Safi juga hadir di persidangan, didampingi 9 orang pengacara. Dalam keterangan kepada hakim, Nenek Elina menyampaikan kejadian pada tanggal 6 Agustus tahun 2025 lalu, bahwa dirinya dipaksa keluar dari rumah yang ia tinggali oleh terdakwa Yasin, bahkan sampai digendong karena berontak dan melawan. Dan setelahnya, Elina dilarang oleh terdakwa memasuki rumah yang ia tinggali, hingga rumah tersebut dibongkar beberapa hari setelahnya. Elina juga mengaku, rumah yang ia tinggali merupakan milik sang kakak bernama Elisa, yang diakui tidak pernah dijual kepada siapapun. Iglawati, rumahnya Elisa Iglawati, ya. Pada waktu itu, saksi ibu ada di mana? Ya. Enggak, yang dibongkar itu rumahnya Elina. Elisa. Rumahnya Elisa itu kakaknya. Ya, dijawab satu-satu yang saya tanya aja. Biar enggak bukan ya, di rumah dari saudara almarhum Elisa Irawati. Itu sejak baik, di mana apakah saudara saksi mengetahui proses kepemilikan tanah atau rumah tersebut? Tahu. Yang memiliki saudara Irawati itu dibeli kapan? Oh, 2011 dibeli oleh almarhum Elisa Irawati, kemudian langsung saksi sebagai kakaknya menempati ya. Baik. Ada pengacara dari saudara dan kemudian dengan Iwan, dengan Sari bertemu dengan mereka di rumah itu. Pernah nggak diceritakan? Saya tidak pernah. Oh, kalau dengan saudara tidak. Kalau dengan Iwan, dengan Sari tidak tahu. Oh iya. Saya secara paksa. Saudara dibawa ke jalan, kemudian rumah itu langsung dipagar, dihalangi. Ya, kayu pas di situ. Ada. Samuel apakah sendiri atau bersama orang lain? Teman-temannya itu berdalih banyak orang mengerumuni rumah saudara. Nah, saya tidak boleh masuk terus. Saudara tidak masuk. Nah, itu di permintaan ada enggak? yang yang jadi pertanyaannya yang apakah Ujang Hayanto itu mempunyai istri dan anak-anak? Punya. Itu Ujang saudara berapa bersaudara? 4 bersaudara. Kemudian saudara saksi. Kemudian dari surat Saya dengan anaknya Ujang Hayanto. 6 orang. Sementara menyikapi persidangan, pihak terdakwa Samuel menyatakan, jika rumah yang ditinggali oleh Nenek Elina telah dijual kepada dirinya oleh kakak Nenek Elina, yang bernama Elisa, dan mengklaim memiliki akta jual beli. Terkait tuduhan adanya kekerasan, kuasa hukum terdakwa membantah. Selain itu, pihak terdakwa Samuel juga mengaku, sudah berupaya untuk mengambil jalan damai melalui restoratif justice saat penyidikan di kepolisian, dengan membangun kembali rumah Nenek Elina, namun ditolak. Rumah itu hilang semua. Tadi kan juga disampaikan oleh kuasa hukum bahwa sempat ada janji dari terdakwa untuk membangun rumah dan permintaan maaf tadi. Ya, kalau untuk permintaan maafnya saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Ya, tidak tahu ya nih. Saya bilang tidak nanti Nah, terima. nah, kalau permintaan maafnya tidak tahu, tapi pada waktu itu kita diundang sama pihak Polda. Pada waktu itu untuk perkara yang pemalsuannya ini terkait dengan RJ, tapi kebetulan beliaunya menolak. Artinya RJ itu untuk kasus pemalsuan, bukan yang pengerusakan? Bukan, untuk kasus yang pemalsuannya, bukan untuk yang pengeroyokannya ini, tidak. Untuk kasus pemalsuannya sendiri gimana Pak?
Untuk kasus pemalsuannya ini masih proses di Polda dan kebetulan ada gugatan keperdataan, tetapi ini kan pidana berkelanjutan sehingga tidak terpengaruh sama sekali sesuai dengan pasal 3 SEMA 156. Tapi untuk kasusnya masih stagnan atau gimana, Pak? Untuk kasusnya masih proses berjalan. Mas, ini kan hari ini kan ditunda. Ya. Artinya untuk sidang berikutnya tetap masih kesaksian nenek atau kesaksian yang lain? Sidang berikutnya masih nenek karena tadi dari pihak terdakwa menunjukkan apa itu namanya surat apa itu kita tidak paham. Nenek yang paham. Mas, penegasan saja, berarti untuk dua kasus, baik pemalsuan maupun perusakan ini tidak ada damai dari Nenek Elina maupun terdakwa? Bukan, jadi gini, untuk yang kasus pemalsuan itu kita diundang sama pihak Polda untuk melakukan RJ pada waktu itu, tapi beliaunya menolak, nenek menolak. Untuk kasus ini juga tidak ada ya? Kalau kasus ini tidak pernah ada ya, Nek. Siap. Sementara menyikapi persidangan, pihak terdakwa Samuel menyatakan, jika rumah yang ditinggali oleh Nenek Elina telah dijual kepada dirinya oleh kakak Nenek Elina, yang bernama Elisa, dan mengklaim memiliki akta jual beli. Terkait tuduhan adanya kekerasan, kuasa hukum terdakwa membantah. Selain itu, pihak terdakwa Samuel juga mengaku, sudah berupaya untuk mengambil jalan damai melalui restoratif justice saat penyidikan di kepolisian, dengan membangun kembali rumah Nenek Elina, namun ditolak. Kalau saya sebagai tim kuasa hukum, intinya dalam fakta hukum fakta persidangan, bahwa satu, kepemilikan. Kepemilikan ini kan dari Leo dijual ke Elisa, Elisa dijual ke Samuel. Nah disinilah jual beli sah, ada akte jual beli sebelum meninggalnya Elisa itu ada AJB, ada kuasa menjual balik nama. Saya rasa itu secara perdata kepemilikan sudah sah itu. Nah belum ada pembatalan. Nah apabila kekerasan dalam fisik tidak ada, apalagi itu digendong. Nah ini harus dibedakan, kekerasan fisik itu tidak ada, digendong, dia merontai, tetapi tidak ada visum di sini. Visumnya sangat, makanya saya tanyakan tadi di persidangan, tidak ada visum. Nah yang jelas untuk robo atau perusakan itu dia sudah ada surat kuasa ke Pak Safi'i untuk mediasi untuk musyawarah. Tapi disitulah mediasi itu sempat ketemu dengan Samuel. Nah dari fakta hukum fakta persidangan itu bahwa itu sifatnya renovasi lalu dibongkar ya. Terima kasih buat kawan-kawan rekan kami Pak Yafet mau nyampaikan itu Pak terkait surat damai itu loh. Justice karena waktu itu kita kan kalau bisa selesai dengan damai, saya tawarkan kepada nenek, saya berikan tanah ini kalau memang dia menginginkan tanah waktu ini. di penjara depresi kan Pak? Iya. Itu makanya dia kepingin RJ ya namanya orang di penjara ya pikirannya kan lagi kacau gitu. Kasus pengusiran Nenek Elina berusia 80 tahun ini sempat viral dan ramai di media sosial. Dalam video yang tersebar, Nenek Elina dipaksa keluar oleh sejumlah orang dari dalam rumah yang ia tinggali. Tak hanya diusir, rumah yang ditinggali juga dibongkar oleh pihak terdakwa Samuel yang mengklaim telah membeli rumah tersebut. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.